Saya ingin mengawali tidak ke risalah dulu, saya ingin klarifikasi beberapa istilah yang sering kacau. Saya ambil dulu dari William Hittig, Sufi Path of Knowledge, yang membahas Ibnu Arabi. Jadi katanya hasil penelitiannya William Hittig bahwa jalan pengetahuannya manusia sebagaimana dipahami oleh para sufi itu ada 3 jenis. Ada pengetahuan akali, atau jangan pakai akali lah ya, kalau bahasa Indonesia diakali itu kan jelek. Pengetahuan rasional, jadi pengetahuan akal. Yang kedua pengetahuan intuitif. Ini juga sering ambigu istilah intuitif, nanti kita bahas apa itu intuisi. Ada yang ketiga namanya pengetahuan tentang asror. Ini Ibnu Arabi, tentang pengetahuan rahasia. Pengetahuan asror itu nanti terbagi 2. Ada yang bisa dipahami oleh akal, ada yang tidak bisa dipahami oleh akal. Yang tidak bisa dipahami oleh akal terbagi 2. Ada yang murni intuisi, ada yang dilimpahi oleh Allah, diinformasi. Di akhbar, itu istilahnya akhbar, dapat berita langsung dari Allah. Jadi dalam dirinya dianugerahi oleh Allah pengetahuan, namanya akhbar. Saya tidak tahu, sekarang di TV populer sekali acara TV karma. Iya, yang ustadznya medianya kan pakai hidung bolak-balik baunya. Banyak itu kan acara TV yang sekarang rame sekali itu. Ya kamu boleh tanya, jangan-jangan itu termasuk jenis pengetahuan laduni. Neng gak usah divonis apa-apa dulu kalau kita belum tahu aslinya. Ya biarin saja lah, kapan-kapan kita teliti yang jenis-jenis karma itu. Tapi kalau tentang orang yang dapat anugerah pengetahuan langsung dari Allah banyak. Kisah-kisah para wali juga banyak ceritanya. Tidak cuma zaman dulu, hari ini beberapa juga masih ada. Cuma pasti orang-orang semacam ini bukan orang-orang yang populer di medsos, di YouTube, di WA, pasti bukan. Mereka orang-orang yang lebih suka tersembunyi karena ujiannya berat. Tidak sembarangan wali bisa tampil ngomong kayak gini, ujiannya jauh lebih berat. Apalagi terus banyak orang tahu itu. Kalau di Indonesia begitu ada wali, alamat sudah dia tidak bisa tenang hidupnya. Mesti semua berbondong-bondong ke situ, nyari berkah lah, minta salaman lah, minta. Ujiannya berat. Tapi pasti masih ada. Kalau menurut Ibnu Arabi kan di dunia ini selalu ada para kekasih Allah. Itulah yang membuat Allah tidak sebel sama kita. Kalau hanya kita yang menghuni, mungkin Allah sudah jengkel sejak dulu. Tapi karena ada orang-orang yang dikasihi, itu Allah tidak jadi marah. Yo, analoginya kayak orang naik pesawat kan. Kalau Allah ingin menyelamatkan satu orang di pesawat itu kan alamat satu pesawat selamat. Kan tidak mungkin terus semua jatuh tinggal dia sendiri tidak jatuh kan. Ya satu pesawat itu selamat. Dan itu analoginya para wali. Nah, katanya Ibnu Arabi yang dikutip oleh William Hittig, pengetahuan manusia itu memang ada pengetahuan rasional, itu yang tiap hari kita kejar, kita kaji. Ada pengetahuan yang murni intuitif. Jadi kalau ini intuisi, nanti setelah ini kita jelaskan apa itu intuisi. Kemudian ada pengetahuan asror. Meskipun pembagian 3 ini agak
agak lebih kalau beberapa ulama yang lain termasuk Ghazali, termasuk Suhrawardi, biasanya hanya dibagi dua. Ilmu atas usaha manusia dengan ilmu anugerah Allah. Sebenarnya ya kalau kita jeli, semua ilmu itu anugerah Allah. Cuma ada ilmu yang nunggu kita berusaha nyari dulu terus dikasih oleh Allah. Ada ilmu yang langsung dikasih oleh Allah karena Allah sayang sama kita. Kadang-kadang jalurnya juga tidak terduga-duga. Makanya kalian kalau nyari ilmu tidak usah pilih-pilih. Tidak usah pilih-pilih dosen, tidak usah pilih-pilih materi, tidak usah pilih-pilih ustadz. Cari aja. Wong kalau kayak ceritanya wayang itu kan, Pandawa itu gurunya, kalau versi Jawa loh ya, bukan versi India, itu kan Resi Durna. Resi Durna itu trik, jahat, culas karena dia membela Kurawa. Jadi kalau Pandawa sedang minta fatwa, fatwanya yang jelek-jelek, disuruh ke laut, disuruh itu. Tapi dari fatwa jelek ini justru para Pandawa dapat banyak wawasan ketuhanan, banyak pengetahuan yang bermanfaat. Jadi jangan dikira pengetahuan itu tergantung gurunya apa tergantung usahanya ya. Tergantung Allah. Kalau kamu nyarinya beneran, mungkin kamu dapat wawasan baru secara tidak terduga-duga. Nah, itu logika pengetahuan dalam dunia sufisme. Jadi kalau di Ibnu Arabi ada ilmul asror yang itu isinya dua, ada yang dapat dipahami akal berarti tentang kehidupan sehari-hari, ada juga yang tidak terpahami oleh akal. Ini biar paham dulu petanya.